Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Tuhfatus Tsaniyah. Jadi kitab ini merupakan karangan dari Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Nah, sekarang kita masuk pada bab istisna, yaitu tentang pengecualian. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ilmihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Al-istisna ini bab tentang istisna. Qala telah berkata Syekh Sanhaji di dalam kitab Durmiyah. Apa katanya? Babul istisna ini satu bab menjelaskan tentang istisna. Wa huruful istisna'i samaniyatun, dan bermula huruf-huruf istisna untuk mengecualikan ini samaniyatun, itu ada 8 huruf. Mana saja 8 hurufnya? Wahia, dialah yaitu illa, pertama lapas illa, wa ghairun, wa siwa, waswa, wasawa'un, wa khala, wa ada, dan hasya. Jadi di sini sebenarnya tidak murni semuanya huruf, tetapi secara galibnya lah gitu. Ini semuanya ini mengikut kepada illa yang huruf ini. Ada pula nanti yang dia itu bisa fi'il, bisa juga dia itu huruf. Nanti pembahasannya di bawah. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, al-istisna'u ma'nahu fil lughati. Bermula istisna, artinya arti istisna itu dalam segi bahasa mutlaqul ikhraji, yaitu mutlak mengeluarkan, itu arti dari istisna. Nah, wa huwa fi istilahin nahwi, dan dia istisna ini di dalam ilmu istilah, artinya dalam ilmu istilah ilmu nahwu, dia itu adalah ibaratun, satu ungkapan. Ungkapan dari apa? Anil ikhraji bi illa aw ihda akhawatiha, itu mengungkapkan atau ungkapan, yaitu mengeluarkan dengan illa atau saudara atau salah satu dari saudaranya illa. Jadi illa dan saudara-saudaranya ini fungsinya itu untuk mengecualikan atau mengeluarkan. Nah, mengeluarkan apa? Li syai'in, bagi sesuatu. Laula dzalika, yang jika tidak dikeluarkan, laula dzalikal ikhraju, jika tidak ada, jika tidak dikeluarkan, maksudnya ini laula mawjudun, yaitu jika tidak ada yang demikian mengeluarkan itu, lakana dakhilan fi ma qabla al-adati, maka dia akan masuk pada sesuatu kalimat atau sesuatu sebelum adat mengecualikan itu. Nah, jadi illa ini kita pakai saja ilah karena disebutkan ilah di sini. Jika kita tidak menaruh kata ilah pada satu jumlah, pada satu contoh kata atau contoh kalimat, maka kalimat sebelum ilah itu akan menjadi masuk pada semuanya, tidak ada yang dikeluarkan. Lakana dakhilan fi ma qabla al-adati. Ini saya benar-benar masuk satu kata itu yang ada sebelum adat itu. Nah, ini untuk lebih simpelnya, untuk lebih gampang memahaminya itu, misaluhu qauluka, ada bermula contohnya yaitu ucapanmu,
Misalnya najahat talamidu illa amiran. Luluslah para murid itu kecuali si amir. Nah, di sini ada illa di sini. Nah, jika tidak ada illa, jika tidak kita masukkan illa ini, maka amir ini bagian daripada siswa. Jika kita tidak tulis illa ini, maka amir akan ikut lulus. Najahat talamidu, luluslah para murid-murid itu. Berarti semua murid itu lulus, tidak terkecuali. Tidak ada yang tidak lulus, semuanya lulus. Illa amiran. Nah, jika ditambahkan illa amiran, maka dia illa ini mengeluarkan amir dari kumpulan murid-murid yang lulus ini. Berarti semua murid itu lulus kecuali si amir. Makanya jika laula zalikal ikhraj, nah, jika tidak adalah demikian mengeluarkan itu, jika tidak ada, kita kecualikan misalnya si amir itulah kana dakhilan fima qabla al-adati, maka amir ini akan masuk otomatis di dalam lingkup murid-murid yang lulus itu. Nah, karena sudah dikeluarkan dengan illah ini, maka amir hanya sendiri yang tidak lulus, semua murid-murid itu lulus. Faqad akhrajta biqaulika, maka sungguh engkau telah mengeluarkan dengan ucapanmu illa amiran, yaitu dengan kata-kata illa amiran. Jadi engkau sudah mengeluarkan dengan kata-kata illa amiran itu. Apa yang dikeluarkan? Ahadat talamid, yaitu satu dari banyak siswa. Wahwa amirun, dan dia satu dari banyak siswa yang tidak lulus itu adalah amir. Walaula dzalikal ikhraj, jika tidak ada demikian mengeluarkan itu, lakana amiran dakhilan fi jumlatit talamidin najihin, maka jika tidak ada yang demikian mengeluarkan itu, maka amir itu akan masuk di dalam jumlah atau di dalam golongan murid-murid yang lulus. Seperti itu. Wa'lam anna adawatil istisna'i katsiratun, dan ketahuilah olehmu bahwa peralatan untuk perabotan, alat-alat untuk mengecualikan itu banyak. Jadi di sini disebut peralatan adawat, dan ini penyebutan adawat ini lebih bagus ketimbang huruf-huruf istisna misalnya. Kenapa lebih bagus? Karena yang 8 itu bukan semuanya huruf. Yang paling pas itu memang seperti kata Samayidin ini, yaitu diucapkan, yaitu adawatul istisna'i, yaitu peralatan mengecualikan itu katsiratun, itu banyak. Waqad dzakara minha al-muallifu thamaniya adawatin, ini ada ayat-ayatnya sama. Sungguh telah menyebutkan sebagian daripada perabotan peralatan itu al-muallif itu 8 alat-alat, 8 huruf atau 8 perabotan untuk mengecualikan. Nah, berarti ada memang peralatan untuk mengecualikan itu tidak hanya 8 sebenarnya, tetapi di sini disebutkan 8. Walladzi dzakarahu minha ala salasati anwa'in, dan bermula telah menyebutkan musannif sebagian itu. Nah, yang 8 itu salah satu anwa'in itu terdiri dari 3 macam. Jadi yang 8 itu dikelompokkan menjadi 3. An-naw'ul awalu, atau kita baca an-naw'il awali, jadi badal dari salah satu, atau kita takdirkan al-awal. An-naw'ul awal, ini sudah ada an-naw'ul. Berarti an-naw'il awali ma yakunu harfan daiman, itu sesuatu peralatan yang ada, peralatan mengistisnakan itu dia itu berbentuk huruf daiman, selalu dia itu menjadi huruf. Wahwa illa, dan dia yang selalu huruf itu adalah illa. Nah, illa ini peralatan untuk mengecualikan yang dia itu adalah huruf selalu tidak berubah dia. Wan-naw'utsani, dan wan-naw'utsani dan jenis yang kedua, ma yakunu isman daiman, yaitu perabotan alat istisna yang dia itu adalah isim selalu.
bahwa arbaatun, dan dia perabotan hal yang kedua ini itu ada 4. Wahya, dan dia 4 itu siwa. Pertama siwa, bagaimana cara membaca siwa? Bil qasri, dengan dimaksurkan, wa kasri sini, dan dikasrahkan sinnya. Waswa, dan siwa, bagaimana cara membaca siwa? Bil qasri juga, yaitu dengan dimaksurkan, ada alif bengkok di akhirnya, itu maksudnya Allah sini, dan didumahkan sinnya menjadi suwa. Wasawaun, dan sawaun, bagaimana caranya? Bil maddi, yaitu dengan dipanjangkan alif hamzah mamdudahnya, itu maksudnya ini wafat his ini, dan dipatahkan sinnya. Wa ghairun, dan ghairun. Wanau salisu, dan wanau salisi, dan jenis yang ketiga, ma yakunu harfan taratan wa yakunu fi'lan taratan ukhra, itu peralatan istisna yang dia itu bentuknya huruf pada satu kali, dan pada kali yang lain dia itu berbentuk fi'il. Wahya salah satu adawatin, dan jenis ketiga ini atau apa namanya, ya, wahya, dan dia huruf-huruf, mungkin maksudnya ini huruf-huruf yang kadang, ma itu mungkin ini ma yakun, dan dia ma itu salah satu adawatin, itu ada 3 macam, 3 adawat, tiga perabot. Wahya, dan dia 3 macam itu, yaitu khala, ada, dan hasya. Jadi khala, ada, dan hasya ini bisa jadi huruf jar, bisa juga jadi fi'il. Tetapi tujuannya ketika ini tetap sama-sama, dia itu untuk mengeluarkan. Nah, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu adat istisna dengan illah. Ini yang pertama, hukmul mustasna bi illah, hukum mustasna bi illah. Telah berkata Syekh Haji dalam Jurmiyah, apa kata beliau? Fal mustasna bi illah, maka yang dikecualikan bi illah dengan perabotan illah, yunsabu, yaitu dinasabkan, idza kanal kalamu, dia itu dinasabkan apabila kalamnya itu taman mujaban. Itu tam ini artinya ada fi'il, ada fa'ilnya, ada mubtada, ada khabarnya. Mujaban sekali dia ini positif, tidak didahului oleh ma atau istifham. Nah, nanti ada contohnya. Ini contohnya, nahu qamal qaumu illa zaidan, telah berdirilah kaum itu kecuali si Zaid. Nah, koma ini namanya, ini contoh untuk kalam tam mujab. Di sini ada fi'il koma, ada fa'ilnya al-qaumu. Nah, karena sudah ada fi'il fa'ilnya, maka dia ini namanya kalam tam lagi mujab. Nah, karena sudah ada fi'il fa'il dan tidak didahului oleh nafi, misalnya maqama misalkan, nah tidak ada ma-nya di sini, atau la, atau istifham, nah tidak ada ketiganya itu. Nah, karena dia ini positif, nah, maka dia ini kalam tam lagi mujab. Illa ini istisna, zaidan ini mustasna, dia ini dinasabkan, yunsobu dia, karena kalam ini mujab lagi, tam lagi mujab. Contoh kedua, kharajan nas ila amran, telah keluarlah orang-orang kecuali si Amr. Kharaja fi'il, sudah ada fa'ilnya, yaitu an-nas ini. Nah, berarti terus kalimat ini, kharajan nas ini, jumlah ini tidak didahului oleh nafi. Sama-sama berarti dengan contoh pertama, yaitu kalam tam lagi mujab. Berarti illa ini istisna, amran ini mustasna, dia ini dinasabkan karena dia itu jatuh setelah illa, yang illa itu jatuh juga setelah kalam yang tam lagi mujab. Wa in kanal, ini opsi pertama yang tadi itu. Opsi kedua, wa in kanal kalamu manfiyan taman, dan jika ada kalamnya itu manfi lagi tam. Nah, manfi ini kebalikan dari mujab. Artinya manfi ini dia itu kalimat negatif, ada ma-nya, ada la-nya, atau ada yang serupa dengan itu keduanya. Nah, lagi yang tam. Tam itu ada fi'il, ada fa'il, ada mubtada, ada khabarnya. Nah,
Jana, jika dia seperti ini, jika ada kalam dia itu nafi atau dia ada kalimat pos negatifnya tetapi dia itu tam, nah, jaza fihi balalah, padahal kalam seperti ini itu al badalu alah badal. Jadi mustasna yang jatuh setelah ilah itu bisa dijadikan badal wa nasbu, dan boleh juga Allah nasabnya alal istisna, dinasabkan atas istisna. Sama dengan yang pertama itu, berarti bisa dinasabkan dengan dengan ilah yang tadi, dengan istisna itu. Contohnya maqamal qaumu ila zaidun. Nah, di sini kalimat ini tidaklah berdiri kaum itu kecuali si Zaid. Nah, kalimat ini dia itu manfi, ada ma yang mengawalinya, mendahuluinya. Terus ada fi'il dan fa'il, berarti kalimat ini tam, ada fi'il ada fa'il. Nah, terus ilah ini namanya adat istisna. Zaidun ini mustasna, karena dibaca Zaidun berarti dia ini dibadal daripada kaum itu. Tidaklah berdiri kepada kaum itu kecuali si Zaid. Zaid itu bagian dari kaum. Berarti di sini jumlah yang jatuh setelah itu illa itu dijadikan badal. Atau juga bisa dibaca illa Zaidan. Berarti kasusnya sama seperti opsi pertama itu, yaitu dinasabkan dengan istisna. Wa in kanal, ini opsi yang kedua. Dan yang ketiga, wa in kanal kalamu naqisan, dan jika ada kalamnya itu nakis. Nakis itu kurang, ada fi'il tapi tidak ada fa'ilnya. Ada fi'il muta'addi bersama fa'ilnya tetapi belum ada maf'ulnya. Ada mubtada tetapi tidak ada khabarnya. Nah, itu namanya nakis. Nah, dan jika ada seperti yang opsi ketiga ini, kalamnya itu nakis karena ala hasabil awamil, adalah apa namanya itu, kalamnya itu apa namanya, ada dia itu sesuai dengan amilnya. Maksudnya ini jumlah yang jatuh setelah ilah itu sesuai dengan amilnya. Contohnya itu maqama illa zaidun. Nah, di sini misalnya ini contoh untuk yang nakis. Di sini ada apa namanya? Di sini dia itu manfi, didahului oleh nafi. Lalu ada fi'il tapi tidak ada fa'ilnya, berarti jumlah yang jatuh setelah ilah itu dijadikan fa'il, menjadi zaidun. Maqama, tidaklah berdiri. Siapa yang tidak berdiri? Belum ada fa'il yang disebutkan. Illa zaidun, berarti illa ini istisna. Terus zaidun mustasna, setelah illa ini dijadikan fa'il dari qama. Wa ma darabtu illa zaidan, nah ini contoh untuk maf'ul. Wa ma marartu illa bi zaidin. Karena darabtu fi'il muta'addi yang butuh kepada maf'ul. Berarti jumlah yang jatuh setelah illa ini dijadikan maf'ul. Dan ma marartu illa bi zaidin, tidaklah aku berjumpa kecuali dengan si Zaid. Nah, jadi marartu ini cocoknya kan masuk setelahnya itu jumlah jar majrur. Nah, makanya jumlah yang jatuh setelah ilah itu di sini jumlah jar majrur. Wa aqulu, ini cukup panjang. Ini sebenarnya penjelasannya sudah lengkap di sini di Jurmiyah ini. Nah, tetapi dilengkapi lagi di penjelasannya Syekh Muhyiddin ini. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, i'lam, ketahuilah olehmu, anna lil ismi al-waqi, bagi isim yang jatuh setelah isim itu, anna lil ismil waqi, bahwa bagi isim yang jatuh ba'da illah, setelah istisna itu, adat istisna itu salah satu ahwalin, itu ada tiga kondisi seperti tadi, opsi pertama, kedua, dan tiga. Itu al-halatul ula, keadaan yang pertama, kondisi yang pertama itu wujubun nasbi, yaitu wajib nasab alal istisnai, ini opsi pertama itu dinasabkan dia. Al-halatul tsaniyah itu kondisi yang kedua yaitu jawazu itba'ihi, yaitu boleh mengikutkannya lima qabla ilah, bagi mai sebelum ilah itu. Jadi ini mustasna minhunya itu diikutkan kepada mustasna minhunya, ala annahu badalan minhu, atas bahwasanya jumlah yang jatuh setelah ilah itu adalah badal dari mustasna minhunya, ma jawazi nasbihi, berserta bolehlah menasabkannya alal istisna. Ini opsi yang kedua tadi. Al halatu salisatu, yang kondisi yang ketiga itu wujub ijra'ihi,
itu wajib memperlakukannya ala hasabi ma yaqtadihi, sesuai dengan apa yang menuntutnya ia, ala amilu ala amil al mazkuru yang disebutkan qabla illa. Nah, jadi kalau dia ada fi'il belum, berarti butuh fa'il, berarti jumlah yang setelah illa itu jadi fa'ilnya. Jika ada fa'il muta'addinya yang belum ada maf'ulnya, maka jumlah yang jatuh setelah illa jadi maf'ulnya. Wa bayanu dzalika, dan bermula penjelasan yang demikian itu, annal kalama, bahwasanya kalam itu allazi qabla illa, yang ia kalam itu sebelum illa, imma ayyakuna taman mujaban. Nah, terkadang ada kalam sebelum illa itu tam lagi mujab, yaitu sempurna. Tam ini artinya sempurna, ada fi'il, ada fa'ilnya, ada mubtada, ada khabarnya. Mujaban lagi yang positif, tidak didahului oleh nafi. Dan jika ada kalam seperti ini sebelum illa itu, maka dia itu namanya dia itu dinasabkan setelah illa itu. Nah, jadi kalam yang ada sebelum illa itu terdiri dari 3 jenis, yaitu ini pertama. Terkadang dia itu kalam yang tam lagi mujab. Wa imma ayyakuna taman manfiyan, dan terkadang ada kalamnya itu berbentuk tam tetapi dia manfi, didahului oleh nafi. Nah, tadi ini sudah kita berikan contohnya juga, mungkin nanti di bawah diberikan lagi ini. Wa imma ayyakuna naqisan, dan terkadang kalamnya itu berbentuk nakis, ada fi'il belum ada fa'ilnya. Wala yakunu hina idzin illa manfiyan, dan tidak ada kalam ketika ini kecuali dia itu manfi. Wa makna kaunil kalami, dan makna keadaan kalam as-sabiqi yang tadi dibahas itu, yaitu tam itu. Apa makna tam itu? Yaitu ayyuzkara fihil mustasna minhu. Kalam tam itu yaitu kalam yang disebutkan padanya kalam itu mustasna minhunya. Misalnya qamal qaumu ila zaidan, yang jadi mustasna minhunya itu adalah fa'il, yaitu al-qaumu itu. Atau contoh yang lain, kharajan nas itu, kharajan nasu illa zaidan, nanti yang jadi mustasna minhunya itu adalah an-nasu yang jadi fa'il kharaja. Wa ma'na kaunihi naqisan, dan arti dari keadaannya yang nakis. Apa arti nakis maksudnya? Yaitu kurang itu, alla yuzkara fihil mustasna minhu, itu tidak disebutkan pada kalam itu mustasna minhunya, seperti ma qama illa zaidun. Nah, ada qama fi'ilnya tetapi tidak disebutkan fa'il yang jadi mustasna minhunya. Wa ma'na kaunihi mujaban, dan arti dari keadaannya mujab. Apa maksudnya mujab? Apa artinya tam? Tadi sudah disebutkan. Apa maksudnya nakis? Tadi sudah disebutkan. Nah, sekarang apa maksudnya mujab? Yaitu alla yasbiqahu nafyun, tidak didahului oleh nafi. Kalam itu tidak didahului oleh nafi, au syibhu, atau yang serupa dengan nafi. Misalnya ma qama, kan di sana ada nafi, ma qamal qaum misalnya kan. Berarti di sana ada nafi atau didahului oleh yang serupa nafi. Apa yang dimaksud dengan serupa nafi? Wa syibhun nafi, dan yang serupa nafi itu an-nahi, yaitu nahi wal istifham. La, misalnya la, atau wal istifham dan istifham. Berarti di sini istifham. Berarti istifham dan nahi itu dimulhakkan, dikelompokkan kepada serupa nafi. Nah, itu arti mujab, yaitu tidak didahului oleh nafi atau serupa nafi. Wa ma'na kaunihi manfiyan, dan arti keadaannya manfi. Itu apa arti manfi? Yaitu ayyasbiqahu ahadu hadhil asya, yaitu didahului oleh salah satu daripada perkara-perkara ini. Itu ini nafi ini seperti ma, la, istifham, seperti itu. Fa in kana al-kalam as-sabiqu taman, maka jika ada kalam yang sebelumnya itu tam lagi mujab, wajib nasbul ismi, wajiblah oleh nasabnya isim al-waqi yang jatuh ya isim ba'da ila, setelah ila. Nah, berarti dia itu wajib nasab alal istisna, ya atas bahasanya dia itu dinasabkan atas istisna. Qaulika, bermula contoh perkataanmu itu, qamal qaumu illa zaidan, telah berdirilah kaum itu kecuali Zaid. Wa qauluka, dan ucapanmu kharajan nasu illa amran.
Nah, fa Zaidan wa Amran, maka lepas Zaidan dan Amran di kedua contoh di atas mustasnayani itu adalah istisna keduanya min kalamin tamin dari kalam yang tam li zikril mustasna minhu karena disebutkan mustasna minhunya, yaitu apa mustasna minhunya wahwal qaumu, yaitu lapas kaum fil awali pada contoh yang pertama, wan nasu dan lapas an-nasu fil tsani pada contoh yang kedua. Wal kalamu ma'adalika dan bermula kalam beserta yang demikian itu mujabun, itu adalah kalimat yang mujab li adami taqaddumi nafin karena ketiadaan didahului nafi au syibhihi atau yang serupa nafi. Nah, karena ketiadaannya itu fawajaba nasbuha maka wajiblah Allah menasabkan keduanya. Wa hadhihi hiyal halatul ula, bermula ini kondisi yang pertama. Fa in kana al-kalamu sabiqu taman manfian, dan jika ada kalamnya nah berarti ini masuk ke opsi-opsi yang saya sebutkan di awal. Opsi pertama itu dinasabkan. Nah, ini opsi yang kedua. Wa in kana, berarti ini yang wa in kana al-kalam ini, fa in kana al-kalamu sabiqu taman ini opsi yang pertama. Nah, yang kedua sekarang fa in kana al-kalamu sabiqu tamman manfian, dan jika ada kalam yang didahului itu taman, sudah terdahulu itu taman manfian, yaitu tam lagi manfi, jaza fihi al-itba', bolehlah Allah mengikutkannya alal badaliyah terhadap badal, awin nasbu atau boleh nasab alal istisnai atas istisna. Nahu qaulika, contoh ucapanmu maqamal qaumu illa zaidun. Fazaidan maka lafaz Zaidun mustasna adalah mustasna min kalamin tamin dari kalam yang tam di zikril mustasna minhu karena disebutkan mustasna minhu ya. Jadi tidak saya ulang-ulangi lagi penjelasan lafaz ini karena sudah tadi saya sebutkan bahwa al-qaumu dan dia ini adalah kaum. Wal kalamu ma'a dzalika, dan bermula kalam beserta kalimat berserta yang demikian itu manfiyun adalah manfi. Kenapa disebut manfi? Li taqaddumi ma, karena didahului oleh ma an-nafiyah, yaitu manafi. Fa yajuzu fihi al-itba', maka bolehlah pada demikian kalam Allah mengikutkan. Fatakulu, maka engkau berkata illa zaidun birafiyah, itu dengan dirafakan zaidunnya itu. Kenapa dirafakan? Li annal mustasna minhu marfu', karena mustasna minhunya itu adalah marfu', berarti badal mengikut mubdal minhunya ketika rafa, maka badal itu juga rafa. Ini dia nih, badalul marfu'i marfu'un, badal kepada marfu' itu marfu'. Yajuzu fihi ala qillatin nasbu, ala qillat wa yajuzu fihi ala qillatin, dan bolehlah pada yang demikian itu atas pendapat yang sedikit, berarti lebih banyak membadalkannya, berarti lebih banyak membadalkannya. Bolehlah pada yang demikian itu atas pendapat yang sedikit, an-nasbu Allah menasabkan alal istisna, atas di istisna, atas istisna. Ini opsi yang kedua. Wa in kana al-kalamu sabiqu naqisan, ini opsi yang ketiga, dan jika ada kalam yang sudah dibahas yang ada lebih dahulu sebelum illa, itu maksudnya ini itu naqisan, berbentuk naqis, wala yakunu illa manfiyan, dan tidak ada ya kecuali manfi. Kana al-mustasna ala hasabi ma qabla ila, adalah yang jatuh setelah ila itu sesuai bagi sesuatu yang ada sebelum ila, itu minal awamili, daripada amil. Fa in kana al amilu, maka jika ada amilnya yaqtadi rafa, menghendaki akan rafa alal fa'iliyati, atas fa'il, rafa'tahu alaiha, maka engkau merafakan atasnya. Nahu ma hadra illa aliyun, nah, tidaklah hadir kecuali si Ali. Lain kanal amilu yaqtadi nasbah, dan jika ada amil itu menghendaki akan nasab alal maf'uliyatihi, atas bahwasanya dia adalah maf'ul, mungkin karena fi'il dan fi'ilnya itu berbentuk muta'addi, jadi sehingga butuh dia maf'ul, tetapi tidak disebutkan sebelum ilah, maka setelah ilah itulah yang nanti dijadikan maf'ul alaihi, nasabtahu alaihi. Wa in kana al-amilu yaqtadi nasbah, dan jika ada amilnya itu menghendaki nasab alal maf'uliyati, atas bahwasanya maf'ulnya, nasabtahu, maka engkau menasabkannya alaiha, atasnya. Ini atasnya maf'ul mungkin maksudnya. Berarti di atas
rafa'tahu alaihi atas fa'iliyahnya itu. Ma ra'aitu illa, contohnya ma ra'aitu illa aliyan, aku tidak melihat siapapun illa aliyan kecuali si Ali. Nah, ini contohnya. Jadi ra'aitu ini fi'il muta'addi butuh kepada maf'ul, tetapi maf'ulnya belum disebutkan. Nah, illa aliyan. Nah, jumlah yang jatuh setelah illa ini jadi maf'ulnya. Wa in kana al-amilu yaqtadil jarra, dan jika ada amilnya itu menghendaki jar biharfin min hurufil jarri, yaitu dengan huruf dari huruf-huruf jar, jarartahu bihi, maka engkau menjarkannya. Nahu ma marartu illa bi zaidin. Wa hadhihi al-halatu tsalitsatu, dan inilah ya kondisi yang ketiga. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.